Halo. Pul. Oh. Ya. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva dengan NIM 2304411006 dari kelas 3A yang akan memaparkan materi tentang LAN, MAN, dan WAN pada mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Pak Alim Surya Saruman Eskom MPD. Baik, langsung saja kita ke materinya. Materi pertama di sini ada Local Area Network atau LAN. Salah satu segmen industri komunikasi yang tumbuh dengan pesat sejak tahun 1989 adalah jaringan komputer lokal, yaitu Local Area Network atau LAN. Jaringan komputer lokal menghubungkan peralatan yang terbatas pada area geografi yang kecil. Dapat kita lihat gambar dari LAN sendiri. Kemudian ada komponen dari LAN. Yang pertama ada workstation, merupakan node atau host pada suatu sistem komputer. Yang kedua ada server, merupakan suatu hardware atau perangkat keras yang berhubungan untuk melayani jaringan dan workstation yang terkoneksi dengan suatu jaringan komputer. Lalu yang ketiga ada link, merupakan bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan. Contohnya seperti workstation dan server secara fisik. Kemudian yang keempat ada network interface card. Adalah rangkaian elektronika yang dirancang khusus yang berguna untuk menangani network protokol. Dan yang terakhir, network server merupakan software atau perangkat lunak yang berperan untuk menjalankan jaringan LAN agar berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu ada contoh dari LAN itu sendiri. Yang pertama ada telepon, internet, sambungan laptop atau PC ke televisi, berbagai file, mencetak dari satu printer bersama, dan bermain game dalam jaringan lokal. Lalu ada cara kerja LAN. Yang pertama itu jaringan LAN kecil. Sebuah jaringan LAN yang diimplementasikan pada sebuah ruangan kecil di mana terdapat satu buah server, switch, dan beberapa komputer klien. Jaringan LAN kecil hanya akan dapat diakses oleh komputer yang berada di ruangan tersebut saja. Lalu yang kedua, jaringan LAN besar. Berbeda dengan jaringan LAN kecil, jaringan LAN yang skalanya lebih besar biasanya merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN kecil hingga nantinya akan membentuk sebuah jaringan LAN yang lebih besar. Jenis-jenis media transmisi pada LAN. Yang pertama adalah coaxial cable. Dapat kita lihat contoh dari coaxial cable itu. Kemudian kedua ada shaded and unshaded twisted pair. Kemudian yang ketiga ada fiber optic cable. Dan yang keempat ada wireless. Nah, kelebihan dan kekurangan dari LAN. Kelebihannya yang pertama, berbagai sumber daya, yaitu memungkinkan penggunaan bersama printer, media penyimpanan, scanner, dan lain-lain. Dan yang kedua, penghematan biaya. Hanya memerlukan kabel UTP dan perangkat pendukung seperti router atau switch. Dan yang ketiga, backup data cepat, yaitu mempercepat proses backup data di setiap komputer yang terhubung. Kelebihan salah bilang apa? Lang. Nah, kelebihan dan kekurangan dari LAN. Kelebihannya sendiri yang pertama ada berbagai sumber daya, yaitu memungkinkan penggunaan bersama printer, media penyimpanan, scanner, dan lain-lain. Dan yang kedua, penghematan biaya. Hanya memerlukan kabel UTP dan perangkat pendukung seperti router atau switch. Dan yang ketiga, backup data cepat, yaitu mempercepat proses backup data di setiap komputer yang terhubung. Kekurangannya sendiri, yang pertama, keamanan rentan. Sistem keamanan yang bisa diretas. Yang kedua, tidak cocok untuk skala luas. Tidak ideal untuk jaringan dengan skala besar. Dan yang ketiga, ketergantungan pada server pusat. Jika server terkena virus, semua komputer yang terhubung dapat terinfeksi. Nah, materi berikutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN.
Metropolitan Area Network atau MAN ialah sebuah jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data yang berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai suatu lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan komputer MAN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Bisa kita lihat di layar bahwa ini adalah contoh dari Metropolitan Area Network. Kemudian ada komponen dari MAN sendiri. Komponennya yang pertama terdiri dua atau lebih LAN menggunakan berbagai jenis router, hub, switch dari jenis kabel atau wireless dengan koneksi maksimal 2 kabel. 3. Sudah menerapkan standar DQDB Distributed Quit Dual Bus. Kemudian contoh dari MAN. Yang pertama jaringan bank, seperti Bank Mandiri yang menghubungkan kantor cabang di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian jaringan kampus universitas seperti Usuneta yang menghubungkan gedung-gedung di Universitas Sumatera Utara, jaringan Depdiknas antar kota atau wilayah, jaringan mal-mal modern yang saling berhubungan antar kota. Kemudian ada jaringan kantor pemerintahan yang menghubungkan berbagai kantor pemerintahan untuk melakukan koordinasi dengan departemen lain. Kemudian ada cara kerja MAN. Area jaringan MAN lebih besar daripada jaringan area LAN. Jaringan MAN berguna untuk membangun jaringan dari kantor-kantor dalam wilayah satu kota, gedung, pabrik, kampus, dan kantor pusat yang masih ada dalam satu jangkauannya, dengan cara menghubungkan dengan lebih dari satu gateway dengan jarak 10 km lebih, biasanya digunakan pada perkantoran atau perkotaan. Media transmisi dari MAN. Yang pertama ada kabel serat optik, yaitu saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Kemudian ada microwave, bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi, banyak digunakan dalam jaringan MAN, warnet, dan penyediaan layanan internet. Dan yang ketiga ada satelit, media transmisi yang menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lainnya. Kelebihan dan kekurangan MAN. Kelebihannya, jaringan yang relatif luas sehingga memudahkan dalam berkomunikasi serta sangat efisien. Yang kedua, dapat menunjang bisnis ataupun relasi antar kantor, instansi, atau organisasi. Dan kekurangannya sendiri, biaya operasional yang relatif sangat besar, biaya perawatannya pun terbilang sangat mahal, dan sering menjadi sasaran checker dan mendapatkan keuntungan pribadi. Yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Kecepatan transmisinya beragam dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, sampai 625 Mbps atau kadang-kadang lebih. Faktor khusus yang mempengaruhi desain dan performanya terletak pada siklus komunikasi seperti jaringan telepon, satelit, atau komunikasi pembawa lainnya. Komponen dari WAN. Fasilitas paling sederhana dalam Internet Network adalah repeater. Fungsi utama repeater adalah menerima sinyal dari satu segmen kabel LAN dan memancarkannya kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel LAN yang lain. Yang kedua ada hub, hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk meneruskan tujuan akhir informasi yang dikirim.
Yang ketiga ada Bright, merupakan peralatan jaringan yang dapat membagi suatu jaringan menjadi dua segmen. Fungsi utama Bright adalah membuat jalan-jalan baru. Dan yang keempat ada Switch. Prinsip kerja switch sebetulnya mirip dengan Bright, tetapi switch memiliki sejumlah prot sehingga sering disebut multi-prot Bright. Dan yang kelima ada router. Bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI dengan menerapkan pakar data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Contoh 1. Jaringan perusahaan internasional, jaringan komputer antar wilayah, kota atau negara, internet, PVN, dan MPLS. Kemudian cara kerja WAN. Dalam prosesnya, sebuah jaringan Wide Area Network menggunakan dua buah komponen teknologi komunikasi, yaitu kabel transmisi serta komponen switching. Kabel transmisi tersebut berfungsi dalam memindahkan bit-bit pada suatu perangkat ke perangkat lainnya. Sedangkan komponen switching merupakan komponen pada sebuah perangkat khusus yang dipakai dalam mengkoneksikan dua buah kabel transmisi atau lebih. Media transmisi MAN. Media transmisi yang digunakan pada jaringan WAN yaitu adalah satelit. Tetapi berdasarkan media transmisi data dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Dan yang kedua, jaringan nirkabel atau Wi-Fi merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang atau elektromagnetik. Nah, kelebihan dan kekurangan dari WAN. Kelebihannya, yang pertama, berbagai informasi atau file melalui area yang lebih besar. Dan yang kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Dan yang keempat, jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat. Dan yang kelima, dapat berbagai resources dengan koneksi workstation. Kekurangannya, yang pertama, biaya operasionalnya mahal. Dan yang kedua, dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Dan yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi penggunaan luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Dan yang keempat, rentan terhadap hacker atau ancaman lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel, yaitu wireless. Dalam kata lain, jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang dihubungkan melalui media fisik atau software yang memfasilitasi komunikasi antara komputer tersebut. Dan secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3 jenis jaringan, yaitu Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, dan Wide Area Network atau WAN. Itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.